warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kebiasaan normal. Kalau diucapin salam pertama itu berdiri, ya. Tapi kalau kedua kali baru mau ngomong. Biasa itu. Belum minta domelin dulu apa kali ya? Ya, salam itu adalah doa. Karena doa itu penting. Siapapun yang melakukan ibadah kalau tanpa doa itu rasanya itu tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyama lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد وبعد التحية Hadratil Mukarramin Al-Alim Al-Alamat, para asatidz, para kiai, para tokoh masyarakat, para khusus, segenap pengurus mushola Syarhul Ghafur, benar ya? Syarhul Ghafur yang berbahagia. Syarhul Ghafur itu artinya pintu pemaaf. Mudah-mudahan di mushola pintu pemaaf ini kita semua dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar ibu-ibu? Bu, apa kabarnya? Bapak-bapaknya gimana? Baik, alhamdulillah. Ini semuanya ini syukur, alhamdulillah. Semuanya yang hadir saat ini bernyawa semua ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya mau tanya, pernah nggak ibu-ibu, bapak-bapak itu kalau misalnya itu dihidupkan oleh Allah, minta dihidupkan di Warakas, itu nggak pernah kan? Nah, ya Allah hidupkan saya di Warakas, dari dulu kan tidak pernah begitu kan? Nah, itu artinya bahwa Allah itu sayang kepada kita. Kita diberikan kehidupan oleh Allah, keikhlasan Allah kepada kita itu luar biasa. Ikhlasnya Allah kepada kita ini dibuktikan oleh Allah tanpa minta apapun, cuma diminta dasar satu kita. Sebagaimana wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada aku. Jadi Allah itu cuma minta satu, sampai lo kabeh nyembah pada Allah. Itu aja. Nah, di bulan Ramadan ini momentum yang sangat bagus. Biasa Pak, kalau di awal-awal itu mesti rame. Ini di Sungai Bambu itu kalau malam pertama, malam kedua sampai seminggu itu pemirsanya orang-orangnya itu banyak sekali ya, sampai keluar-luar, sampai di masjid saya aja itu sampai di atas lantai 2, lantai tingkat itu penuh semua, musola penuh sampai di jalan nyetop jalan APB 04. Nah di sini kalau di sana itu begitu. Nah kemudian pada seminggu kemudian itu mulai ada kemajuan, ya, kemajuannya, maju barisannya. Nah, itu di sana, di Sungai Bambu. Nah, kalau di Warakas, insya Allah enggak ya, enggak jauh beda, saya yakin itu. Saya itu ngelongsor Pak, sedih. Pernah ngisi di di sini, nih jujur aja itu. Saya itu pernah ngisi di satu musola, musolanya sangat besar. Yang namanya musola itu Babul Ghafur. Musolanya sangat besar sekali. Orangnya cuma 2 baris tuh nggak ada. 1, 2, 3, 4 Teguh, Pak Tino, terus ada lagi sebelahnya Pak Haji Imam tuh ya. Terus jadi segini sampai ke sana itu alhamdulillah tidak ada orangnya. Di belakang sudah sepi, di atas itu cuma 2 orang. Masya Allah. Bapak-bapak, Allah saja sudah ikhlas memberikan kehidupan sama kita sama kita. Loh, kita cuma diminta untuk ibadah kepada Allah aja rasanya sulit banget. Kenapa itu? Pantas kalau ibadah kita ini nggak berfungsi apa-apa buat kita. Pantas kalau ibadah kita ini tidak ada perubahan pada diri kita. Kenapa? Karena kita maunya statis. Karena maunya kita itu begini terus gitu loh. Coba kalau setiap 1 hari kita mau ada perubahan. Besok saya buat tekad mau merubah diri. Apa niatnya?
saya besok mau ngaji Al-Quran ngaji Al-Quran itu setiap ada sholat itu 1 juz, pada sholat 1 juz, pada sholat 1 juz. Nah kalau 1 juz setiap pada sholat 1 bulan sampai sudah khatam 6 juz, 6 kali khatam. Coba hitung juz itu ada berapa? 30. Setiap hari kita 5 juz, 5 juz dibagi 30 dibagi 5 berapa? 6 kali khatam. Kalau 1 kali sholat kita 1 juz, syukur-syukur nih Pak Tino kalau lagi ke tempat kerjaannya di jalan itu sambil Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Bismillahirrahmanirrahim di jalan itu sambil apa namanya ngaji. Ya, anak sekarang mah kalau di jalan bukan ngaji Pak, nyanyi. Tujidika toyeja. Ngajinya begitu anak sekarang. Ya rotahe di mana seneng. Waduh parah pokoknya. Kalau India aja luar biasa hafalnya, kenapa Al-Quran kok nggak dihafalin, kenapa? Memang ada masalah dengan lo. Memang ada masalah dengan kita? Nggak ada. Justru dengan kita banyak menghafal Al-Quran itu luar biasa. Al-Quran itu subhanallah, kalau dihafalkan nggak rugiin kita. Sopo saya ngomong rek, kalau Al-Quran itu tak hafal, misalnya dihafalkan itu kemudian kita rugi, nggak ada. Mas Teguh, kalau hafal Al-Quran rugi nggak? Enggak, pasti nggak bakalan rugi. Yang jelas kita merasa rugi sendiri. Kenapa sampai saat ini sudah setua ini kita nggak bisa baca Al-Quran. Ada adik yang masih muda pelajari Al-Quran sangat luar biasa. Di sini banyak ustaz. Ini Pak Ustaz siapa? Warid. Warid ya. Kalau Ustaz Warid itu luar biasa bacaannya. Bisa membimbing adik-adiknya. Luar biasa. Kayak loh anak-anak sekarang ini luar biasa ya Allah. Al-Quran itu sekarang ini sudah jarang yang mau baca. Yo, hari ini aja yang baca Al-Quran berapa kali? Siapa yo yang sudah khatam? Saya yakin belum khatam. Buka aja kagak. Baru khatam Quran. Coba Pak Bu. Hari ini kita sudah merasa rugi. Puasa tidur dulu di rumah. Katanya ancamannya apa? Naumu so'imun ibadah katanya. Puasanya tidurnya orang puasa ibadah. Ya tidurnya orang puasa ibadah itu yang bagaimana dulu? Malamnya tahajud, malamnya baca Quran, siangnya ngantuk terus tidur, itu namanya ibadah. Nah indah malam karambolan, malam nyodok biliar, ya. Malam pitan. Ayo ada nggak yang di sini begitu? Ayo berdiri. Saya foto di syuting sama Pak Haji. Coba. Malam cepitan, pakai domino, pakai apa lagi satu itu? Yang dibuka bukan Al-Quran tapi kitab Toret, kitab Taret ya. Kitab Taret itu ditata terus digeret. Alias kitab Romi, ya kan? Kitab Romi itu adalah kitab Remi loh. Anak-anak sekarang yang dibaca bukan kitab Al-Quran tapi kitab Romi, kitab Remi gitu ya. Kitab Remi itu yang dibaca ya Allah. Coba kayak gitu loh, pengen hidup bahagia Pak Bu. Bahagia itu cuma dua. Saya sering sampaikan di mana-mana ya. Siapa pengen hidup bahagia? Semua orang yang hadir saat ini kalau ditanya pengen hidup bahagia atau tidak, pasti jawabannya pengen hidup bahagia. Kalau saya harus hidup bahagia. Karena slogan saya itu penting. Karena begini Pak Bu, banyak orang sekarang itu dalam hatinya itu berpikir, dalam hatinya itu selalu kesedihan. Kalau hatimu, hati Bapak dan Ibu selalu diisi dengan kesedihan, maka hari-harinya Allah akan memberikan kesedihan. Tetapi kalau diisi dengan kebahagiaan, maka esok harinya Allah akan memberikan kebahagiaan buat kita. Maka jangan mikirin sedih-sedih Pak, mikirin yang bahagia-bahagia aja deh. Karena kebahagiaan itu cuma dua kuncinya. Dalam surat At-Talaq Allah menyatakan, wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha
Wa may yu'min billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, wa may yu'min billah wa ya'mal salihah, kemudian dia beramal saleh, maka yudkhilhu jannah, maka baginya akan diberikan, dimasukkan dalam surga. Surga itu adalah tempatnya orang bahagia. Khalidina fiha abada, bukan untuk sementara, tapi untuk selama-lamanya kita masuk surga itu. Pak Bu, berarti kalau dari ayat itu kita berpikir Allah menciptakan manusia itu berarti bukan untuk sementara, tapi Allah ciptain kita itu untuk selama-lamanya. Hidup ini katanya panggung sandiwara, betul memang. Kok Pak kita mati? Mati itu kata kita. Mati itu kata kita. Al-mautu babun. Mati itu adalah sekedar pintu. Namanya pintu itu mesti tempatnya orang lewat. Namanya pintu. Ini musola ini, misalnya nggak ada pintunya, bingung mau lewat di mana tuh? Nggak ada Mas Teguh. Karena ini musola ada sebuah ruang, ada sebuah tempat di mana ini adalah isinya orang-orang yang mau bahagia, maka di situ dikasih pintu. Sampai pintunya pun dikatakan babul ghafur. Nah, musolanya pintu pemaaf. Masuk musola dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mantap ini musola pokoknya. Nah, iman kepada Allah berarti kita itu untuk hidup selamanya. Loh, sekarang ini berarti apa? Berlaku untuk selamanya itu berlaku ketika kita hidup di dunia ini berlaku. Loh, surganya kita di mana? Jannah fil qalbi. Jannah kita itu ada dalam hati kita. Ketika kita bahagia, ada surga di dalam hati kita. Maka kalau saat ini kita mengatakan bahwa hidup ini perlu kebahagiaan, ini sangatlah relevan. Kenapa? Karena bagaimanapun orang hidup bukan semata-mata harta yang dikejar, tetapi orang yang hidup itu kebahagiaan yang dicari, keberkahan yang kita cari. Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, momentum Ramadan ini janganlah menjadi muslim yang saya katakan muslim itu kan ada tiga itu. Ada muslimun muslimin, ada orang Islam yang betul-betul muslim kayak kita nih, kayak gitu. Yang kedua Islam muslimin, orang Islam yang musiman. Kayak kita ini juga katakan musiman. Nah kalau pas mau puasa pertama kedua baru mau ke musola. Ini saya yakin nih besok udah berkurang ya, Ibu ya. Oh besok berkurang ya Bu ya. Besok gak usah ke musola, di rumah aja nonton apa itu Wali Songo. Bu, yuk dipertahankan lah Bu Pak, karena bagaimanapun juga hidup dan matinya musola itu adalah untuk kita semua. Yang ketiga adalah Islam muslimin, Islam yang bikin pusing orang lain. Ya, siapa orang Islam yang bikin pusing orang lain itu? Orang-orang Islam yang suka ngebom, yang bikin pusingin orang lain aja. Nah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan puasa kita menjadi sempurna. Kesempurnaan puasa kita dengan mengamalkan amal-amal soleh, amal-amal sunnah seperti seperti buka di awal, kemudian sahur di akhir, kemudian tahajud, kemudian witir dilengkapi, kemudian membaca Al-Quran, terus apa lagi? Zakat jangan lupa, ya kan? Terus apa lagi? Sedekah, ya, sedekah takjil ini penting loh. Nah, mudah-mudahan dengan kesempurnaan dilengkapi dengan berbagai macam amalan-amalan sunnah itu, menjadilah puasa kita menjadi puasa yang sempurna, akhirnya mengantarkan diri kita ke pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kunci kedua yang kebahagiaan itu adalah amal soleh. Amanu terus amal soleh. Mudah-mudahan perjumpaan kita bukan perjumpaan yang terakhir kalinya. Insya Allah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang bisa kita ngobrol-ngobrol kembali. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Akhirnya saya bertugas Muhammad. Mohon pamit undur diri. Terima kasih, sampai ketemu pada acara dan gelombang yang sama. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.